Hai gengs, gue absen lagi ya. Nongol nih di channelnya Bukalapak. Nama gue Hirota Divan. Salam kenal ya, buat yang belum kenal, kita kenalan. Alhamdulillah, tapi ini kayak kita mau seminggu lagi menyambut yang namanya Hari Lebaran. Gimana? Udah pada dapat kiriman hampers? Tapi kalian sendiri belum nyiapin apa-apa begitu? Iya, kebiasaan lo. Maunya dikirimin gitu, maunya enaknya doang. Udah, tapi nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah kepanikan. Sekarang nih, langsung kalian buka aplikasi Bukalapak karena lagi ada promo kejar THR sale. Dimana di sini juga ada nih namanya produk real food yang cocok nih khusus buat hampers. Soalnya kan produk-produk dari real food itu tuh menyehatkan. Semua pasti suka udah kalau dikasih hampers begini mah. Ini udah ibaratnya pilihan yang tepat sekali. Atau kalian sebenarnya udah beres masalah perhampersan. Tapi ini urusan-urusan buat lebaran, perintilan-perintilan gitu belum kebeli macam baju baru, makanan minuman buat menyambut tamu. Yang semua-semua itu lagi-lagi ada di aplikasi Bukalapak. Asik kan? Saatnya deh belanjain uang THR kalian. Udah pada turun kan nih roman-romannya, gue lihat-lihat tuh air mukanya cerah banget. Langsung beli semua kebutuhan kalian di Bukalapak. Karena di Bukalapak pastinya nih harganya bikin kita cuan. Tapi ya, ngomong-ngomong masalah tadi tuh hampers atau makanan minuman buat menyambut tamu. Cerita kali ini tuh ada hubungannya juga dari teman kita namanya Gita. Dimana dia sering banget nih dapat kiriman makanan dari tetangganya. Tapi ternyata, simak aja kalian ceritanya. Ya Allah, jam segini masih ada yang jualan tahu bulat. Ini kita syuting jam 12 malam loh. Itu yang jual tahu bulat beneran orang apa bukan? Dengerin dah. Bulat. Ya udah ya, biarin aja ya, cuekin. Berarti tandanya abangnya nih pekerja keras jam segini masih jualan begitu. Kayak kita jam segini juga masih bikin video. Nah, jadi ceritanya Gita itu tuh terjadi di tahun 2018. Ya waktu itu usianya Gita tuh 28 tahun, gengs. Dan dia sudah menikah. Dan waktu itu Gita sama suaminya tinggal dan ngontrak di rumah petakan gitu, gengs. Dimana rumahnya apa ya, kayak yang berhadap-hadapan, dempet-dempetan banget lah. Nah kebetulan sebelah rumahnya Gita banget nih, baru ada yang ngisi. Sepasang suami istri gitu. Namanya Bu Neneng sama Pak Asep. Yang usianya mau udah tua, sekitar 50 tahunan ke atas lah. Dan Bu Neneng sama Pak Asep ini juga bawa dua cucu mereka. Yang satu umur 3 tahun, dan yang satu lagi masih balita banget, masih 3 bulan. Nah, awal dari Pak Neneng sama Pak Asep itu pindah semuanya sebenarnya baik-baik aja. Bahkan si cucu yang pertama yang tadi 3 tahun itu sering dititipin ke Gita. Karena Gita ini sehari-harinya jadi istri aja di rumah dan belum dikaruniai seorang anak. Ditambah Gita emang kesian, gengs. Maksudnya nih, bapak dari cucunya Bu Neneng, alias berarti anaknya si Bu Neneng lah ya, itu udah meninggal katanya ketabrak truk kecelakaan. Sementara istrinya malah pergi semenjak kejadian itu. Jadinya ini dua bocil kagak ada yang ngurus. Dan seperti tetangga yang cukup tahu diri ya, udah sering ngerepotin begitu ya nitipin cucu. Dikira rumahnya Gita penampungan kali. Makanya si Pak Asep ini suka ngantar makanan tuh ke rumahnya Gita. Sebagai tanda terima kasih secara tidak langsung lah. Nah, sampai suatu hari suaminya Gita ini bernama Mas Hilman itu tiba-tiba sakit. Sampai-sampai suaminya itu tuh mimisan sama batuk berdarah. Ya panik dong lihat batuk ada darahnya, langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi udah segala cek ronsen gitu ya, cek paru-paru, hasilnya mah bagus. Dimana dokter bilangnya cuman kemungkinan panas dalam aja kali ini. Ya cuman agak ekstrim ya, panas dalam berdarah begitu. Ya udah, tapi karena udah dirasapin sama dokter, mereka pulang deh dan suaminya disuruh bed rest. Nah, mendengar suaminya Gita tuh sakit, Pak Asep ini datang ngasih makan lagi soto. Ya mungkin biar anget-anget gitu ya dan enak, gampang ketelen. Namanya juga orang sakit kan susah gitu makannya, pilih-pilih. Nah, kebetulan juga waktu itu temennya Mas Hilman ada yang datang tuh ke rumah buat jenguk. Di situ Mas Hilman nggak nafsu buat makan soto. Dia pengennya makan bubur aja udah katanya. Dan kalau Gita emang tipe-tipe orang yang nggak begitu doyan sama namanya soto. Jadi daripada nih sotonya mau bazir, itu soto disuguhin lah buat temennya Mas Hilman yang datang. Kebetulan dia juga katanya belum makan. Nah, abis udah jenguk tuh temennya kan pulang nih. Alahnya besokannya si temennya tadi tuh ngabarin katanya dia masuk rumah sakit gara-gara diare gitu, bolak-balik ke kamar mandi sampai kekurangan cairan. Ya denger begitu kan Gita agak nggak enak ya. Dipikir-pikir apa karena soto kemarin ada bahan-bahan yang kurang fresh apa gimana gitulah. Sampai-sampai nih temennya Mas Hilman bisa keracunan. Cuma ya udah, si Gita nggak berpikir yang aneh-aneh. Hari-hari pun berlalu nih ya, dan semua udah pada sibuk lah sama urusannya masing-masing. Nah, pagi-pagi tuh kebetulan si Gita nih mau pergi ke tukang sayur. Karena Gita ini tipe-tipe yang nggak tiap hari ke tukang sayur lah. Dia juga nggak tiap hari masak. Ya hari itu aja dia lagi mau bikin tumis buncis begitu ya. Jadi nggak ada bahannya, pergi deh ke tukang sayur. Ya karena dia nggak sering bergaul di tukang sayur, dia juga nggak deket sama ibu-ibu sekitar. Nah, tapi waktu lagi kita datang nih, kebetulan ibu-ibu yang lain tuh belum pada ngumpul. Tahu-tahu si abang tukang sayurnya bilang kayak gini, masa, "Mbak,
mendingan kamu jangan terlalu deket sama Bu Neneng deh. Lah, kenapa emang bang? Namanya tetangga sebelah, itu sebelah rumah persis, Bu Neneng masa nggak deket sih? Kan kita sebelahan, kalau ada apa-apa bisa saling nolong, pasti deket lah. Bukannya apa-apa mbak, kemarin ya pas belanja nih, Bu Neneng tahu-tahu cerita ke ibu-ibu tuh, katanya Mbak Gita suka nyubitin cucunya kalau dititipin. Lah kan saya tahu kalau Mbak Gita seneng sama anak kecil, nggak mungkin melakukan hal itu toh. Ya di situ perasaan kita kayak, hah? Masa sih Bu Neneng ngomong begitu? Orang selama ini Bu Neneng nitipin cucunya begitu Gita dengan senang hati kok. Masa jadi diomongin yang enggak? Ya jujur kita agak kehasut nih sama si Abang Sayur. Jadinya dia kayak lumayan jaga jarak sama Bu Neneng. Yang kalau ketemu kayak senyum doang tapi udah nggak ngajak ngobrol, langsung masuk rumah kita. Nah besokannya nih malam-malam, sekitar jam 11-an sampai jam 1-an, jadi lumayan lama tuh 2 jaman. Ada suara kayak benda-benda jatuh di atas genteng, gengs. Kenceng banget kayak nggak berhenti-berhenti, macam kayak ada hujan batu gitu. Tapi pas dicek keluar ya nggak ada apa-apa. Ya boro-boro hujan batu, hujan biasa juga nggak ada, kering, aman cuacanya. Dan anehnya hal itu berlangsung selama berhari-hari, sampai 3 hari. Terus-terusan tuh ada suara begitu tuh tiap malam. Sampai hari keempat nih, suara-suara aneh itu udah nggak ada nih. Cuman kan mereka berdua, Gita sama suaminya udah standby. Siap-siap nih, menuju jam 11 ada suara lagi nggak? Dan ternyata yang muncul, itu bukan suara guys, melainkan asap, kayak asap kebakaran. Lah si Gita sama suaminya kan udah mikir ya, wah ini asalnya dari kompor nih, jangan-jangan nih. Mungkin ada gas bocor atau lupa dimatiin, panik kan mereka. Buru-buru pada ke dapur tuh. Tapi di situ mereka malah melihat kayak ada api melayang di dapur tuh. Dan asapnya memang berasal dari si api itu. Ya karena merasa ini nih hal nggak bener. Masa iya ada api terbang-terbang? Mereka keluar rumah, manggil satpam. Satpam daerah situ lah. Tapi pas mereka nih bersama-sama balik, apinya udah nggak ada, tapi asapnya masih ada tuh tipis-tipis. Dari situ ya heboh karena ternyata satpam sana mas 11-12 sama tukang sayur. Mulutnya cuap-cuap ke orang-orang. Dia bilang, semalam tuh ada katanya api terbang di rumahnya Bu Gita. Dan berita itu akhirnya sampai ke yang punya kontrakan. Disamperin tuh si Gita sama yang punya kontrakan, ditanyain gimana emang kejadiannya Bu. Ya kita cerita-cerita aja kan. Dan si pemilik kontrakan itu katanya mau manggilin kenalan ustadz gitu nanti. Dicariin jadwal dulu lah, pokoknya dijanjiin ya. Mohon maaf kita agak-agak masuk angin, udah malam. Nah sementara Gita pastinya juga curhat tuh ke ibunya. Dia bilang, Bu kayaknya aku suuzon nih sama tetanggaku Bu Neneng. Tapi sang ibu bilang, aduh kamu jangan suuzon. Cuma ya ibunya tetap tuh nyaranin buat pindah rumah aja lah. Karena ketenangan hidup ada nomor 1 katanya. Lebih baik udahlah menghindar dari yang gitu-gituan, gak usah ditangkepin, gak usah dicari tahu. Cuma si Mas Hilman nggak mau. Dia berpikir lebih kayak, loh kan kita nggak salah apa-apa. Kita di sini juga udah cukup lama. Apalagi sebelum kedatangan Bu Neneng sama Pak Asep tuh keadaan adem ayem kayaknya. Masa jadi kita yang harus pergi? Nah masih heboh tuh di daerah mereka cerita tentang api terbang di rumahnya Gita. Tiba-tiba si Bu Neneng ini nitipin cucunya lagi. Setelah padahal udah cukup lama ya. Dia nggak pernah nitipin cucunya nih. Mungkin karena dia ngeh kalau sikapnya Gita kayak berubah, kayak jaga jarak gitu. Mungkin dia tahu nih si Gita udah denger kalau si Bu Neneng nih suka ngomongin dia di belakang. Cuma ya memang waktu itu alasannya si Bu Neneng katanya ada urusan dadakan. Dan yang bisa dititipin ya cuman kita doang. Ya lagi-lagi selain nitipin cucu, dia juga ngasih makanan ikan gurame bakar. Katanya nih buat makan siang. Ya udah sama kita mah diterima-terima aja ya. Karena gimana pun juga kita lebih nggak tega sama si cucunya Bu Neneng ini yang jatuhnya udah jadi yatim dan ibunya malah ninggalin. Dari situ Bu Neneng pergi tuh sambil bawa cucunya yang satu lagi. Jadi yang dititipin cuma satu ya, yang paling gede yang 3 tahun. Nah nggak lama dari Bu Neneng pergi, si anak ini dia bilang dia lapar katanya. Ya kita belum sempat masak tuh hari itu, orang pagi-pagi. Dan adanya ya berarti si gurame dari Bu Neneng doang. Sama Gita, ya udah nih kamu makan aja guramenya. Jadi makan beneran sama tuh anak, lahap makannya. Dan Gita akhirnya nyeplok telur aja buat dimakan sendiri. Malamnya gengs, rumahnya Bu Neneng heboh. Pak Asep tuh keluar gotong-gotong cucunya tuh, si anak yang 3 tahun tadi. Dibilang mereka mau ke rumah sakit karena si cucunya ini teriak-teriak kesakitan. Katanya perutnya seperti ditusuk-tusuk. Ya karena kan rumah mereka sebelahan persis, dempetan banget. Si Gita dengar ada suara ribut-ribut keluar. Pas ngeliat begitu nanya kenapa. Si Bu Neneng nih malah marah-marah ke Gita. Kalau kamu nggak suka dititipin anak, ngomong langsung. Jangan ngasih makan anak orang sembarangan. Ini cucu saya jadi sakit perut nih. Lah Bu, maksudnya gimana? Orang tadi saya kasih makan dia tuh gurame dari ibu kok. Karena dia bilang lapar dan saya belum masak. Ah, udahlah Mbak. Mulai sekarang nggak usah deket-deket sama keluarga saya lagi. Nah, si Gita bingung ya. Kok kayak dia yang jadi disalahin? Tapi tahu nggak, gengs? Beberapa hari kemudian, si Gita dapat surat panggilan dari kepolisian. Karena katanya dia ini dituduh melakukan percobaan pembunuhan berencana ke anak di bawah umur yang nggak lain dan nggak bukan, maksudnya ke si cucunya Bu Neneng. Habisnya yang ngelaporin emang si Bu Neneng. Wah, itu beber katanya nyita waktu, menguras emosi, menguras tenaga. Karena Gita ini harus bolak-balik ke kantor polisi buat memberikan keterangannya. Dan untungnya semua tuduhan itu nggak kebukti lah. Jadi laporan Bu Neneng dianggap tidak valid dan tuntutannya tidak dilanjutkan. Gak lama dari situ, Bu Neneng sama keluarganya itu akhirnya pindah dari kontrakan tersebut tuh, minggat mereka. Karena jadinya nih mereka udah diomongin sama warga. Gita
Kita kan lama-lama geram ya. Tapi sebelum pergi, si Bu Neneng ini bilang ke kita, awas ya, kamu mungkin boleh merasa menang sekarang karena santet saya nggak berhasil. Tapi lihat saja nanti. Habis itu dia pergi tuh. Ya kita denger gitu cuma bisa melongo doang. Hah? Santet? Lah salah dia apa sebenarnya sampai disantet? Karena omongan tersebut, walaupun jatuhnya Bu Neneng mah udah pindah kan ya, tapi Mas Hilman akhirnya ngajak kita untuk pindah juga. Dia lebih kayak takut kalau sama orang yang main gitu-gituan lah. Karena kan berarti ini orang jahat. Jadi mendingan pergi aja deh. Dan semoga Bu Neneng sama Pak Asep nggak tahu keberadaan mereka lagi di mana. 1 tahun pun berlalu nih. Si Gita nggak sengaja ketemu sama tetangganya yang ada di kontrakannya dulu. Nah, tetangganya itu cerita, kalau nggak lama dari Bu Neneng sama Gita pergi dari kontrakan, ada cewek yang nyariin cucu-cucunya Bu Neneng. Yang ternyata itu adalah ibu mereka, guys. Ibu dari cucunya Bu Neneng. Atau berarti ya menantunya Bu Neneng lah. Ribet banget kita. Gimana kalau versi dari menantunya itu? Dia nih bukan kabur meninggalkan anak-anaknya, melainkan malah si Bu Neneng tuh yang sengaja bawa cucu-cucunya pergi supaya dia bisa menguasai dana ahli waris senilai 80 juta dari perusahaan yang nabrak anaknya tuh dari perusahaan truk kontainer itu. Dan kalau kata Pak Ustadz kenalan yang punya kontrakan ya, ini jatuhnya agak telat ya Pak Ustadz yang muncul. Kayaknya Bu Neneng ini emang sempat sengaja mau nyantet si Gita pakai makanan yang beli jampi-jampi. Karena dia nih nggak suka ngelihat Pak Asep keganjengan sama si Gita. Yang jatuhnya Gita lebih muda gitu kan dari si Bu Neneng. Intinya cuman karena cemburu. Lah aneh banget ya tuh mama satu ya. Tapi emang mama kadang-kadang susah ditebak itu jalan pikirannya ya. Naik motor aja, saya ke kiri lah, beloknya ke kanan. Makanya, pas si Gita denger begitu, dia kayak istighfar begitu ya, nggak habis pikir. Ngapain juga kalau dipikir-pikir dia kecentilan sama Pak Asep. Gantengan juga suaminya tuh Mas Hilman katanya. Dan si Gita juga ngerasa kalau ngobrol sama Pak Asep ya, sebatas sewajarnya ngobrol sama tetangga aja, udah nggak pernah kayak ngerayu-ngerayu bagaimana, geli amat. Yang jelas tapi kejadian itu membuat kita agak trauma dalam apa yang namanya bertetangga. Bukannya bermaksud sombong, tapi ya sekarang katanya kita seperlunya aja lah kalau dia bertegur sapa atau kenalan sama tetangga-tetangga sekitarnya. Karena kelakuan orang sekarang tuh banyak yang aneh-aneh. Namanya juga apa kabar dunia, udah aneh. So guys, itu teman cerita kali ini. Yang kalau menurut gua mah, kita misalkan kalau dapat makanan atau minuman dari orang, yang penting berdoa dulu aja lah. Selebihnya mah, kita kan nggak tahu ya. Manusia biasa begitu kagak punya indigo-indiguan. Mutu makanan dijampi-jampi, diapain gitu ya. Mana kita tahu, makanya berdoa aja. Tapi kalau dapatnya kiriman gitu pakai dari Bukalapak, lah itu mah hajar baik, langsung buka. Karena Bukalapak mah barang-barangnya TOPBGT. Habis gua kalau belanja apa-apa ya di Bukalapak. Kemarin aja beli hampers nih buat orang-orang, belinya di Bukalapak. Karena lagi ada hampers promo dari Real Food, harga jadi 250.000 doang. Sama bulan ini, emang lagi ada promo juga di Bukalapak. Namanya tuh Kejar THR, yang barang-barangnya jadi murah-murah banget, mulai dari 1.444 rupiah. Ditambah lagi ada diskonnya sampai dengan 750.000. Nah, apa nggak happy tuh? Berkah Ramadan nih judulnya. Ya udah, abis ini kalian cek-cek ya. Dan thank you semua udah nonton. Minal aidin wal faizin dulu lah, kita maaf-maafan ya. Misalkan kalau gue ada salah-salah kata dan perbuatan gitu, kita maaf-maafan. Semoga Ramadan tahun ini kita mendapatkan pahala dan keberkahan sampai hari nanti lebaran. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi, mungkin kalau ada kesempatan kita nongol-nongol lagi bulan depan habis lebaran berarti ya. Pada pulang kampung nggak lu? Ya walaupun nanti di kampung, jangan lupa buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak.